Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil interpretasi buku saya yang berjudul Sukses Memimpin by Dale Carnegie. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja pasti akan menemukan sosok pemimpin yang memang menurut teman-teman sosok pemimpin itu adalah sosok pemimpin yang memang bisa kita tiru, atau bisa jadi sebaliknya, pemimpin tersebut adalah pemimpin yang memang tidak bisa kita contoh. Teman-teman di sini mungkin ada yang ingin menjadi seorang pemimpin, tetapi tidak tahu bagaimana sebetulnya menjadi seorang pemimpin. Pada buku ini, saya akan menjelaskan terkait dengan apa yang memang teman-teman pertanyakan untuk menjadi seorang pemimpin. Di sini saya akan bahas terkait dengan bab 1, yaitu jangan memberi perintah, tetapi pimpinlah. Dale Carnegie di sini menjelaskan bahwa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang utama adalah menjadi seorang teman. Bukan memiliki mental yang kuat, bukan yang memiliki keberanian yang tinggi, walaupun sebetulnya hal tersebut adalah hal yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Tetapi, kenapa Dale Carnegie menyebutkan bahwa karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah menjadi seorang teman? Karena menjadi seorang teman itu kita bisa merangkul semua orang, baik itu atasan kita, bawahan kita, atau yang setara dengan kita. Kita akan lebih memahami terkait dengan kondisi dari lingkungan yang sedang kita jalani, dan kita akan lebih memahami terkait dengan hal yang memang terjadi saat itu. Dibandingkan kita melihat dari atas, memposisikan diri sebagai atasan pada bawahan yang memang hanya memerintah. Berbanding terbalik, jika kita memposisikan diri sebagai seorang teman setara, itu sudah pasti bawahan juga akan siap menerima, siap terbuka, dan juga atasan akan lebih memahami, seperti itu. Lalu pada buku ini juga disebutkan pemimpin itu melayani. Apa yang dimaksud melayani? Yang sering kita ketahui adalah pemimpin ingin bawahan atau yang memang levelnya di bawah dia itu ingin dilayani. Kalau kita berkaca dari sebuah hierarki, atasan itu ada yang di paling atas, di bawahnya adalah stafnya, dan yang paling bawah itu adalah sebuah klien atau customer. Seperti itu. Tapi dalam buku ini, hierarki itu terbalik. Bahwa seorang leader atau pemimpin itu harus berada paling bawah. Harus melayani orang yang ada di atasnya. Berarti seorang pemimpin harus bisa melayani seorang staf dan juga mampu membimbing untuk bisa mengendalikan customer atau klien. Karena pada dasarnya, seorang staf ini hanya membutuhkan seorang pemimpin yang bisa memotivasi, bisa mendengarkan, dan tanpa memberikan rasa takut. Pemimpin juga harus mampu memberdayakan. Tetapi sayangnya, dalam hal ini, kita sering beranggapan bahwa memberdayakan adalah melemparkan sebuah tanggung jawab atau memberikan sebuah pekerjaan tanpa alasan. Tetapi memberdayakan adalah kita bisa melibatkan supaya karyawan atau staf yang kita miliki bisa ikut terlibat dalam proses berpikir, dalam proses melakukan sebuah pekerjaan, agar karyawan tersebut bisa kita apresiasi. Bukan berarti kita hanya bisa menyuruh, hanya bisa mencela, atau bahkan mencari kesalahannya. Kita harus libatkan orang-orang di sekitar kita. Karena dari situ kita akan mengetahui potensi yang dimiliki oleh staf atau karyawan kita. Lalu pada buku ini pun dijelaskan mengenai mengelola dan juga memimpin. Mengelola pada dasarnya itu bertujuan atau berfokus kepada memberitahu sebuah tugas atau mendelegasikan
sebuah tugas dengan baik. Sedangkan memimpin, yaitu adalah memberikan motivasi supaya karyawan atau staf yang kita miliki itu bisa terdorong untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sebetulnya mengelola dan memimpin ini adalah satu kesatuan yang harus ada. Ketika seorang pemimpin tidak mampu mengelola atau mendelegasikan sebuah tugas, sudah pasti staf atau karyawan yang kita miliki akan kebingungan. Apalagi kalau misalkan pemimpin itu tidak mampu untuk memimpin. Akan terjadi demotivasi, akan ada yang namanya penurunan kinerja. Karena tidak ada sosok yang mampu memotivasi. Mungkin teman-teman pernah merasakan ketika bekerja tidak diberikan tugas yang jelas, kemudian ketika datang pun hanya bisa dimarahi, tidak dimotivasi, tidak ada apresiasi, itu sudah pasti akan menjadi hal yang kita tidak inginkan. Dan itu sebetulnya akan merugikan sebuah kelompok atau organisasi. Dalam buku Sukses Memimpin pun ada 3 kategori, yaitu bos baik, bos buruk, dan juga bos santai. Untuk bos baik dijelaskan bahwa ada seorang bos atau pemimpin yang dimana orang ini sangat ingin menjadi seorang yang populer dan merasa bahwa dirinya ini adalah pemimpin yang baik. Tetapi kesalahannya adalah ia ragu untuk menerapkan sebuah aturan-aturan, sehingga tidak ada teguran yang diberikan kepada karyawannya. Sedangkan bos buruk ini adalah kebalikannya. Dia akan sangat strict dengan sebuah aturan. Ketika aturan dilanggar, sudah pasti karyawan akan dimarahi, diberikan kata kasar, dan tanpa adanya pujian ketika seorang karyawan atau staf melakukan pekerjaannya dengan baik. Kedua hal ini tentu saja menjadi hal yang memang tidak kita inginkan. Apalagi dengan adanya bos yang santai. Bos yang santai ini tidak peduli dengan tugas yang dikerjakan oleh stafnya tanpa ada pengawasan. Padahal hal tersebut akan berdampak untuk perusahaan atau sebuah organisasi kelompok. Tapi bos santai ini ketika ditanyakan pertanggungjawabannya, dia akan tiba-tiba meledak. Tentu saja orang-orang yang melihat bos tersebut yang biasanya santai dan tiba-tiba meledak itu akan kaget. Tidak terbiasa dengan kondisi seperti itu. Karena memang adanya tekanan. Atau ada pertanyaan terkait dengan pertanggungjawaban bos tersebut. Kenapa? Mengapa timnya ini tidak ada perkembangan? Tetapi setelah pertanyaan pertanggungjawabannya selesai, dia akan kembali seperti semula. Dari ketiga contoh tersebut dijelaskan bahwa ketika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, kita harus belajar bagaimana mengelola sebuah hal yang ingin kita lakukan berdasarkan dengan apa yang kita jalani. Karena ketika kita tidak tahu atau belum memahami apa yang akan kita laksanakan, tentu saja dalam sebuah organisasi, teman-teman pasti akan merasakan hal-hal yang memang sudah saya sebutkan sebelum, demotivasi, kemudian tidak ada gairah untuk bekerja. Selanjutnya, ada sebuah ilustrasi mengenai perbedaan bos dan juga leader. Dua perbedaan yang akan sangat mencolok ketika kita mengetahui serta memahami perbedaan dari bos dan juga leader. Bos itu akan memperlakukan seorang karyawan atau staf sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuannya. Tetapi seorang leader, dia akan membangun atau menanamkan, mengembangkan, supaya dia menjadi seorang yang profesional atau berkembang, bertumbuh. Kemudian, seorang bos itu akan memerintahkan
memerintahkan tanpa adanya alasan, tanpa adanya bimbingan atau motivasi, cenderung memaksa. Sedangkan seorang leader itu cenderung untuk mengajak bersama-sama, adanya sebuah motivasi untuk menggerakkan sebuah tim. Seorang bos pun, dia akan selalu mencari kesalahan, walaupun sebetulnya seorang staf ini tidak mempunyai kesalahan apapun. Tetapi seorang leader, ketika ada staf atau karyawannya atau timnya melakukan kesalahan, mereka akan membimbing. Mereka akan mengulurkan tangan untuk membantu ketika memang timnya ada yang merasa kesulitan dengan tugas atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Dan seorang bos itu akan menyebut dirinya adalah saya, dan saya. Berbanding terbalik dengan seorang leader akan menyebutkan kami dan juga kami. Berarti seorang leader itu adalah seseorang yang mampu merangkul, membangun, dan juga membuat tim itu terlibat penuh dalam suatu proses pekerjaan. Rekan-rekan di sini, apakah ingin menjadi seorang bos atau menjadi seorang leader? Itu bergantung pada apa yang sudah teman-teman maknai pada sesi hari ini. Selanjutnya, dalam buku ini ada mitos dan kesalahpahaman. Mitos dan kesalahpahaman ini adalah sebuah mindset atau pola pikir yang memang dirasa kuno dan tidak memperhatikan perkembangan yang ada dalam sebuah tim atau organisasi. Biasanya, mitos atau kesalahpahaman ini memberikan dampak bahwa manajemen ini tidak lebih dari akal sehat. Apa sebetulnya akal sehat ini? Dalam buku tersebut, Sukses Memimpin ini menjelaskan bahwa akal sehat ini berdasarkan dalam sebuah budaya, pengalaman individu. Sedangkan dalam proses memimpin, dalam suatu organisasi, kita tidak mungkin untuk mengambil pengalaman individu saja, tetapi banyak hal-hal yang perlu kita ambil dalam menentukan sebuah keputusan. Kemudian, dalam sebuah mitos dan kesalahpahaman ini, manajer ini harus mengetahui segala hal. Padahal yang kita tahu sebagai seorang manusia, tentu saja kita memiliki kapabilitas tertentu. Seorang manajer atau pemimpin harus memposisikan diri. Kalau misalkan mereka tidak mengetahui suatu hal, mereka bisa bertanya kepada bawahannya atau misalkan orang-orang yang bisa ditanyai. Ada proses belajar. Lalu menggunakan rasa takut yang berlebih. Adanya ancaman, adanya punishment yang berlebihan. Mereka menganggap bahwa hal tersebut membangun sebuah motivasi. Membangun supaya tim ini menjadi tergerak. Padahal dengan diberikannya rasa takut, tentu saja mereka tergerak. Tetapi tidak ada rasa yang mereka miliki. Tidak ada perasaan bahwa mereka itu berada dalam sebuah situasi yang memang mengapresiasi mereka. Lalu memuji adalah memanjakan karyawan. Seorang manajer yang masih memiliki pola pikir atau mitos dan kesalahpahaman ini biasanya beranggapan bahwa ketika kita memuji kinerja karyawan atau tim kita, itu sama dengan kita memanjakan tim kita sendiri. Padahal, sebuah tim ini perlu diapresiasi jika memang mereka bekerja dengan baik, sesuai dengan arahan dan instruksi yang sudah diberikan. Kalau misal seorang pemimpin hanya mencari kesalahan, atau misal mencari
pembelaan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh karyawan, itu sudah pasti tidak akan membangun sebuah tim yang ideal. Tentu saja sebuah tim itu perlu diapresiasi jika memang dia mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketika mereka salah, tentunya kita harus mampu membimbing supaya tim ini lebih termotivasi lagi. Lalu menggunakan cara keras yang berlebih, berteriak, kemudian memberikan kata-kata kasar, kemudian mencari kesalahan yang padahal sebetulnya dia tidak mempunyai kesalahan apapun. Itu terlalu berlebihan. Lalu hasil kerja seorang pemimpin harus melampaui kinerja optimalnya. Dalam buku tersebut dijelaskan ada seorang pengusaha, dia ini ingin memberikan dampak bahwa bisnis ini harus sukses, omsetnya harus tinggi. Dia terlalu menekan sebuah tim, karyawan-karyawannya ini untuk terus bekerja untuk mencapai sebuah target. Ketika targetnya terpenuhi, dia tidak sadar bahwa timnya ini tidak terdevelop atau tidak dikembangkan dengan baik. Sehingga tim yang dia miliki tidak memiliki kapasitas lebih ketika diberikan target selanjutnya. Padahal seorang staf atau seorang karyawan itu perlu yang namanya development untuk mengembangkan diri mereka supaya jauh lebih baik lagi dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai interpretasi buku ini. Semoga apa yang bisa saya jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang di sini. Sekian, terima kasih dan selamat pagi.